Hello everyone, how are you today? Okay. Now I will answer the task or question that rectangular have given relate to the material that has been studied. One, what is interpersonal speaking? Okay, I will answer it according to the understanding I have. Interpersonal speaking. Interpersonal speaking is a communication in relation to one another when two or more people. When two or more people meet and talk, they will issue or express an opinion, knowledge, words, information to be given, and feeling to be spoken. Di sini ketika kita bertemu dengan seseorang di suatu tempat, antara orang yang satu dengan orang lainnya, pasti kita akan berbicara atau berkomunikasi, di mana pada saat berbicara atau berkomunikasi, eh, kita akan mengeluarkan atau mengekspresikan sebuah ide, pendapat, pengetahuan atau informasi yang kita ketahui atau yang kita miliki, dan perasaan yang kita ingin ucapkan atau diungkapkan itu tadi. Question 2. What is communicative competence and actional competence? Okay, I will answer it according to the understanding I have. Communicative competence. Communicative competence is the ability to use language correctly and appropriately in communication with someone and to make them understand what we say and what we mean. Not only with words but also with body language or facial expression in a natural social and education setting. Communicative competence is assessed by analyzing whether and to what extent the goals are met. Komunikatif kompetensi ini merupakan sebuah kemampuan menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam berkomunikasi kepada seseorang dan memahami apa yang kita katakan dan maksudkan, di mana tidak hanya dengan kata-kata tetapi bisa juga dalam bentuk bahasa tubuh atau ekspresi wajah, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini, kompetensi berbicara ini juga dinilai dengan menganalisis apakah dan sejauh mana tujuan itu tercapai. Actional competence. Actional competence is described as the ability to transmit and understand communicative intent, that is the ability to connect actional intent to linguistic from dependent on the context where understanding of a list of illusionary verbal schemas, speech arts and speech arts sets. In this actional competence, there is an act that is done individually and collectively, di mana kompetensi suatu tindakan ini digambarkan sebagai kemampuan untuk menyampaikan dan memahami maksud komunikatif, yaitu kemampuan untuk menghubungkan maksud tindakan ke linguistik dari yang tergantung pada konteks, di mana pemahaman daftar skema verbal, lokosi atau tindak tutur dan rangkaian tindak tutur tersebut. Dalam kompetensi tindakan ini terdapat tindakan yang dilakukan secara individual dan kolektif. Question 4. What is uses of doing interpersonal speaking? Okay, I will answer it according to the understanding I have. 1. Providing and collecting data. 2. Make contact and keep them. 3. Both giving and receiving emotional support are important. 4. Forecasting and anticipating we have. 4. 5. Individual wants should be expressed and others needs should be understood. 6. They form a bond with one another. Question 5. What is the barriers of effective interpersonal communication and how to overcome it?
Okay, I will answer it according to the understanding I have. Barriers to effective interpersonal communication. Barriers to effective interpersonal communication ini merupakan sebuah hambatan dalam berkomunikasi interpersonal yang efektif. Here, the obstacle is a disturbance signs in communication. There are often disturbance experienced during the process of delivering and receiving a message from one individual to another, caused by environmental factor and individual factor. Barriers to effective interpersonal communication divided into 6 of them. 1. Sentiments. Sentiments ini merupakan sebuah emosi. These feelings or opinions are based on emotions. This feeling can be conveyed or expressed through words, actions, and body movements. These emotions are more independent and unrelated to perception, which means that when an individual feels a certain emotions, he can spontaneously show his emotions without being influenced by a certain perception. Di mana emosi ini muncul dari beberapa hal diantaranya yaitu stres, aktivitas sosial, usia, jenis kelamin, kepribadian. Pada saat orang mengomunikasikan idenya, si penerima dapat merasakan bagaimana si pengirim mempersepsikan pesan yang disampaikan itu. Suatu pesan atau idenya itu mungkin sangat sering kita salah artikan dan tafsirkan secara berbeda karena pada saat itu seseorang tidak dapat berpikir secara nasional atau secara kritis. For example, anger, fear, surprise, sadness, disgust, and happiness. 2. Filtering. Filtering ini yaitu menyaring. At the time, the sender manipulates information by saying that when communicating with the recipient, we should not immediately believe what he says. Instead, we have to find out whether the information he said is correct information, proven and accountable, and we choose from a veritable source. Maksud di sini ketika pengirim memanipulasi informasi dengan mengatakan bahwa ia pernah berkomunikasi dengan si penerima, kita tidak boleh langsung percaya apa yang dia katakan. Sebaiknya kita harus menyaring informasi tersebut dengan mencari tahu apakah informasi yang dia katakan benar, terbukti, dan ia bisa mempertanggungjawabkannya sendiri. Dan kita harus memilih dari sumber yang dapat kita verifikasi. 3. Message crammed with information. Di mana ini pesan penuh informasi. Where the information is redundant about the same material and confusing as the example when you have the same 10 emails with the same message content. Di mana ketika orang mengirim pesan dengan isi pesan yang sama sebanyak 10 kali, tetapi tidak tahu maksud dan tujuan orang yang mengirim pesan itu, akan lebih baik jika kita menerima pesan dengan satu pesan yang berisi informasi yang diinginkan. Hal ini justru membuat orang yang membaca pesan yang dikirim si pengirim itu tadi menjadi salah paham atau tidak mengerti sama sekali isi pesan apa yang akan dia sampaikan. 4. Defensiveness. Defensiveness ini yaitu pertahanan diri. Defensive usually consists of attacking whatever the sender is doing to you and snaring at you. Dalam hal ini, manusia cenderung menolak untuk saling pengertian ketika mereka sedang merasa diancam atau berada di posisi sulit. Ketika kita telah bertemu dengan orang yang mengirim pesan atau informasi tadi, pasti kita sulit untuk menahan diri kita sendiri dan kita memaksa dia menjelaskan apa maksud dan tujuan dari cerita yang telah dia buat itu. 5. Cultural difference.
Cultural difference ini yaitu perbedaan budaya. When two people from different cultures or countries want to communicate, they definitely don't understand what each older means, and in the end, the message is misinterpreted. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan setiap individu, kelompok, organisasi tersebut tertentu mempunyai latar belakang kultural tertentu, di mana di dalamnya terdapat similaritas yang terlihat seperti nilai, perilaku, kepercayaan yang dijunjung, serta dalam hal ini juga perbedaan budaya membuat komunikasi itu menjadi sangat sulit karena pola pikir dan perilaku dari budaya, bahasa, simbol memiliki arti kata, perilaku, serta gerak yang berbeda. For example, di negara Amerika, orang-orang berkomunikasi dengan bebas karena itu sudah bagian dari budaya mereka. And bersalaman dengan satu tangan bagi orang Sunda mungkin terkesan kurang sopan, tetapi bagi bangsa etnis lain mungkin suatu hal yang biasa. Seek argot. Argot ini yaitu bahasa slang atau bahasa gaul. Language is always used in human life to communicate and socialize. In this case, language has two basic aspects, namely good form and good meaning. Dalam pada bahasa ini, di dalamnya mencakup cara pengucapan, aksen, cara penuturan yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda-beda bisa membuat kata memiliki makna atau maksud lain. For example, one, hairhead. Hairhead ini memiliki arti sebuah orang bodoh. Two, BTW. BTW ini merupakan singkatan dari by the way yang artinya ngomong-ngomong. Three, BRB yang merupakan singkatan dari be right back yang memiliki arti akan kembali. Yang four, IDK merupakan singkatan dari I don't know yang artinya aku tidak tahu. Dalam hal ini perlu dihindari saat berbicara dengan orang menggunakan bahasa informal atau singkatan dengan seseorang tidak dikenal secara pribadi atau akrab dengan kita, karena jika kita menggunakan bahasa informal tadi, otomatis sebagian orang tidak mengerti maksud atau tujuan yang akan disampaikan atau dikirimkan si pengirim kepada si penerima itu tadi. Overcome the barriers of effective interpersonal communication, divided into for them. One, simplify language, di mana merupakan bahasa sederhana. A communication is in plain language if its wording, structure, and design are so clear that intended readers can easily find what they need, understand what they find, and use that information. Dengan menggunakan atau memakai bahasa yang simple dan relevan, ditunjukkan agar si penerima bisa lebih memahami pesan dan apa yang dikatakan si pengirim, dan isi pesan yang akan dikirim itu tadi menjadi tepat sasaran atau mudah dimengerti. Two, control emotion. Control emotion ini mengontrol sebuah emosi. Control emotion is the ability to identify and regulate your emotions and respond in a socially troubled and flexible way. It also means having a certain level of control over spontaneous reaction, dimana dalam hal ini seringkali kita dikuasai oleh emosi, maka apa yang kita lakukan atau ucapkan menjadi di luar kontrol kita. Dalam hal yang tidak kita inginkan, ketika berkomunikasi dengan orang lain bisa saja berakhir yang akhirnya kita sesali di kemudian hari, dan hubungan yang sudah terbina menjadi hancur akibat emosi yang susah dikendalikan. Emosi memang sangat susah dikendalikan. Semua orang mempunyai emosi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sensitif, cepat ngambekan atau cepat marah, ceria, dan lain sebagainya.
Adapun cara untuk mengontrol sebuah emosi, yang pertama, jangan menjadi orang yang mudah untuk termakan sebuah emosi atau hoax, dimana kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Yang kedua, aturlah nafas kita dan berusaha untuk rileks ketika ada orang yang mengajak atau mengapai emosi. Yang ketiga, menyadari dampak yang akan ditimbulkan. Tiga, listen learning, yaitu dengarkan baik-baik. When the sender say something and the receiver usually doesn't listen to what the sender has to say, dimana cara berkomunikasi yang baik merupakan gabungan dari mendengar dan menanggapin. Tetapi pada kenyataannya, masing-masing pihak seringkali kurang berlatih kemampuan untuk mendengarkan. Bahkan terkadang melamun saat seseorang sedang berbicara. Mendengarkan lawan bicara berarti benar-benar fokus pada apa yang dibicarakan dan tidak memikirkan hal-hal lainnya. Saat lawan bicara sedang mengutarakan pemikirannya, kita harus bisa membiasakan untuk tidak memotong, tetapi diam dan dengarkan kalimat yang diucapkan serta mendengarkannya. Kita sering mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara kita. Tanggapan yang kita keluarkan nantinya itu sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kita saat mendengarkan. Hal ini bukan hanya membuat kita bisa konsentrasi mendengarkan apa yang dia katakan, tetapi juga bisa membuat kita atau membuat dia merasa dihargain. Oleh sebab itu, kurangi kebiasaan memotong pembicaraan selain karena tidak sopan. Hal tersebut bisa mengurangi menghambat mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya. Maka dari itu, kita harus membiasakan diri untuk menyimak informasi dengan baik saat seseorang sedang berbicara. Dengarkan dengan sesama hingga tuntas sampai kita bisa mengerti apa yang dimaksud. For feedback. Feedback ini merupakan umpan balik. Feedback is a response from the recipient of the message to the content of the message he conveys. Feedback atau tanggapan yang diutarakan harus dilakukan agar sebuah pesan bisa dikonfirmasi. Apakah sudah diketahui, dipahami, dilakukan, dan diterima secara baik atau tidak secara detail. Hal ini dilakukan oleh si pengirim sebagai simbol konfirmasi dengan menggunakan pertanyaan, di mana feedback ini berfungsi memperbaiki kekurangan dan juga meningkatkan berbagai kelebihan. Untuk itu, usahakan untuk menyampaikan feedback secara tertutup dan terbuka. For example, do you understand what I just said? Is what I said clear to you? There are so many answers to the question that you have given. I hope you are happy with my answer. Thank you for attention and a time.